Apa kabarnya? Bertemu kembali dengan Mama Zidni ya, sambil bungkusin gini kertas nasi ya. Mama Zidni jual ini 1006, biasanya 1007 pemirsa, ada kenaikan. Sore ini ya Mama Zidni mau bahas beberapa hal yang biasanya membuat warung sembako, apalagi seperti saya ya yang baru merintis ini, yang harus dihindari agar tidak terjadi kerugian. Karena yang kita tahu kan, yang berisiko sekali kalau beberapa hal ini tidak diperhatikan dengan seksama, dengan teliti. Sebab warung sembako itu keuntungannya hanya berkisar Rp500 sampai Rp1.000 ataupun bahkan Rp1.500, tergantung apa yang dijual. Salah satunya yang menyebabkan kerugian itu tadi adalah hutang piutang, baik itu kepada tetangga, kerabat, teman dekat, dan sebagainya. Sudah pernah Mama Zidni jelaskan bahwasanya ketika memulai usaha ini saya tidak menyediakan adanya transaksi utang piutang di warung. Mama Zidni dengan sangat tegas mengatakan, mohon maaf sebelumnya, warung ini tidak menyediakan utang piutang. Walaupun terkadang ya, misalnya ketika saya berbelanja kebutuhan warung, Bapak Zidni yang jaga, Mama Zidni sudah mewanti-wanti, tolong Pak, jangan diberikan utangan. Biar berapapun jangan dikasih. Lebih baik kalau uangnya kurang, belanja aja sesuai dengan budgetnya. Itu dia. Karena kalau sudah diutangi pemirsa, bakal mengurangi yang namanya modal di warung, otomatis harus menguras isi dompet untuk membeli kebutuhan lainnya. Jadi lebih baik tidak untuk utang piutang itu tadi. Yang kedua, biasanya kalau kita belanja di warung pemirsa, kita akan diberikan nota seperti ini. Jadi kita harus teliti ketika kita unboxing ataupun menyimpan ataupun lagi menyusun barang, kita harus teliti satu persatu apa yang kita belanjakan dan apa yang tertulis di nota itu tadi. Seperti salah satu contohnya itu makanan rentengan ya. Biasanya kan kalau rentengan itu yang eceran 1000 ataupun 10 itu jumlahnya 10. Ketika kita berbelanja terkadang ya seperti rentengan, contohnya seperti ini pemirsa. Rentengan seperti ini kan isinya 10. Terkadang ketika kita berbelanja itu jadi terbagi dua seperti ini, 5-5. Kalau kita tidak teliti, terkadang hanya masuk di dalam kantong kresek ataupun kardus itu cuma 5. Jadi yang 5-nya itu mungkin ketinggalan di wadah si penjual itu tadi, gitu loh. Sementara kita menjual Rp500. Ya, keuntungan makanan rentengan ini hanya Rp500. Belum lagi kalau kita punya anak kecil ya. Anak kecil suka ngambil jajanan di warung, tidak ada untung buat kita. Jadi harus lebih teliti. Yang ketiga, buat kita warung pemula, diusahakan jangan terlalu banyak menyetok makanan jajanan yang cepat, namanya melempem ya, bahasa apa ya, melempem, seperti banyak cepat kempes, kembung, atau cepat masuk angin gitu ya, seperti kerupuk. Mama Zidni di sini menyediakan kerupuk itu paling hanya 2 bungkus, itu laku habis 3 hari. Kalau yang banyak-banyak seperti itu, Mama Zidni tidak pernah menyediakan banyak, karena pernah ya menyediakan banyak itu cepat masuk angin gitu loh. Terus yang ketiga, seperti rokok, Mama Zidni selalu survei rokok-rokok apa aja yang dibutuhkan di daerah sekitaran Mama Zidni berjualan ini, tetangga-tetangga yang membutuhkan. Misalnya seperti pekerja bangunan itu rokoknya merek Senior ataupun Sempurna Kretek gitu loh. Kalau yang lain-lainnya
yang best seller itu Surya 16, Sempurna Mil, Surya 12, dan baru-baru ini Jarum Super. Itu pun stoknya tidak banyak. Yang best seller aja Mama Zidni bisa beli 1 slop. Itu dia. Karena kalau kita belinya terlalu banyak, tidak laku, ya mengendap itu barangnya, tidak jadi uang. Jadi perputaran modal kita itu terhambat. Itu dia. Terus yang berikutnya itu kayak mie ya, mie atau apa itu harus kita perhatikan betul-betul ketika kita berbelanja. Apalagi kita belinya itu per 5 atau per 10. Terkadang ada itu namanya bungkusannya itu sudah terbuka, maaf kata dimakan tikus kah atau dimakan apakah, kita itu harus memeriksa. Kadang ada semutnya gitu. Itu yang menyebabkan kerugian kalau kita tidak teliti. Jadi memang betul-betul harus teliti, apalagi kita baru merintis, sehingga perputaran uang itu kita bisa belanjakan lagi. Itu dia. Yang berikutnya apa ya? Selain itu tadi 3, utang, stok barang, terus tadi nota itu tadi, terus titipan. Misalnya sales ya, datang ke warung itu nitipkan barang seperti ini, Mama Zidni belum terlalu berani mengambil ya, karena disebabkan barangnya belum terlalu dikenal orang, dan juga ibaratnya perputaran dana masih sedikit. Jadi apa yang ada dulu di warung diputar, dikelola kembali, sehingga lambat laun pelan-pelan bisa lebih berkembang lagi. Itulah pemirsa yang Mama Zidni bisa sampaikan sore ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari penyampaian kata ya. Sampai jumpa vlog-vlog Mama Zidni selanjutnya.